Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Saputri dengan NIM 2466009. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang geologi struktur. Materi ini cukup penting karena membantu kita memahami bagaimana batuan itu terbentuk, berubah hingga mengalami deformasi. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama tentang geometri unsur struktur. Jadi struktur batuan itu adalah bentuk dan kedudukan batuan yang bisa kita amati secara langsung di lapangan. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, struktur batuan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu struktur primer yang terbentuk ketika batuan pertama kali terbentuk. Nah, yang kedua yaitu struktur sekunder yang terbentuk setelah batuan mengalami perubahan. Dan yang ketiga yaitu struktur penikontemporer yang terbentuk setelah pengendapan tetapi sebelum batuan tersebut mengeras. Oke, jadi struktur batuan itu ada 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke geometri struktur. Geometri struktur ini pada dasarnya membahas tentang posisi atau orientasi suatu bidang atau garis di ruang. Nah, secara umum geometri struktur juga terbagi menjadi 2. Yang pertama struktur bidang dan yang kedua yaitu struktur garis. Oke, kita bahas struktur bidang dulu ya. Jadi struktur bidang ini bisa berupa perlapisan, sesar, kekar, dan lain-lain. Dalam struktur bidang ada beberapa istilah penting yang harus kita pahami. Yang pertama ada strike atau jurus. Apa sih strike itu? Strike itu adalah arah garis horizontal pada bidang miring, biasanya diukur dari arah utara. Dan yang kedua itu istilah dip. Nah, dip ini atau kata lainnya itu kemiringan. Artinya sudut kemiringan terbesar dari bidang tersebut. Lalu ada juga istilah dip direction, yaitu arah kemiringan bidang. Oke, jadi intinya strike itu adalah arah, sedangkan dip itu sudut kemiringannya. Nah, selain itu ada istilah apparent dip, yaitu kemiringan semu yang diukur tegak lurus terhadap strike. Nah, dalam pengukuran di lapangan biasanya digunakan alat seperti kompas geologi, misalnya kompas Bruton. Tetapi ketika kita tidak memiliki alat, kita juga bisa mengukur menggunakan kaidah tangan kiri. Seperti ini. Ini jari posisi tangan kita seperti ini. Jari telunjuk yang menjadi patokan untuk mengukur strike dan ibu jari menjadi alat untuk mengukur dip. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke struktur garis. Jadi struktur garis adalah kumpulan titik yang membentuk garis, biasanya lurus atau melengkung. Struktur garis ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama garis primer dan struktur garis sekunder. Jadi ada garis primer dan struktur garis sekunder. Contohnya seperti liniasi mineral, garis pada sesar dan sumbu lipatan. Nah, dalam struktur garis ada beberapa istilah penting. Yang pertama trend, yaitu arah dari garis dan yang kedua adalah plage, yaitu sudut kemiringan garis terhadap horizontal. Dan ada juga pitch atau rake, yaitu sudut yang diukur pada bidang tempat garis tersebut berada. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu ketebalan dan kedalaman. Ketebalan itu adalah jarak 2 lapisan batuan yang sejajar, sedangkan kedalaman adalah jarak dari permukaan bawah menuju suatu titik atau bidang. Jadi ketebalan itu jarak antara 2 lapisan batuan. Jadi jarak antara lapisan pertama dan lapisan kedua. Nah, sedangkan kedalaman itu adalah jarak dari permukaan menuju ke bawah ke satu titik atau bidang. Oke, untuk pengukuran ketebalan ada 2 cara. Yang pertama yaitu pengukuran langsung dan yang kedua pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung biasanya dilakukan jika kondisi lapangan memungkinkan.
Misalnya pada tebing yang terlihat jelas lapisannya, jadi kita bisa mengukur langsung karena lapisannya terlihat jelas seperti itu. Sedangkan pengukuran tidak langsung itu digunakan ketika kondisi medan sulit, misalnya menggunakan metode measuring section. Nah, pada data yang digunakan dalam perhitungan ini biasanya meliputi lebar singkapan, sudut kemiringan lapisan, dan kondisi topografi. Oke, selanjutnya kita bahas kedalaman. Kedalaman bisa dihitung menggunakan metode tertentu. Salah satunya adalah metode Merti-Alignment Diagram, terutama jika lapisan batuan memiliki kemiringan tertentu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu deformasi batuan. Deformasi adalah perubahan bentuk batuan akibat adanya gaya dari luar. Gaya ini disebut stress. Nah, stress ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama uniform stress, yaitu gaya yang bekerja merata ke segala arah. Jadi gayanya itu merata ke seluruh batuannya kayak gitu, segala arah lah. Nah, yang kedua differential stress, yaitu gaya yang tidak merata. Selanjutnya berdasarkan jenisnya, stres dibagi menjadi 3. Yang pertama tensional stress, yaitu gaya tarik yang membuat batuan memanjang. Jadi gayanya itu dari kanan dan kiri. Dia tariknya itu ke arah luar, jadi bisa membuat batuan tersebut memanjang. Yang kedua ada compressional stress atau tekanan, yaitu gaya tekan yang membuat batuan memadat atau melipat. Nah, kalau yang tensional stress tadi arahnya keluar, gaya tariknya keluar, yang kompresional ini dia arahnya ke dalam, jadi gayanya dari kiri ke kanan juga, tapi masuk ke dalam seperti itu, sehingga membuat batuan memendek atau melipat. Dan yang ketiga ada shear stress, yaitu gaya geser yang menyebabkan batuan bergeser. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan deformasi. Ketika batuan mengalami tekanan, ada 3 tahap yang akan terjadi. Yang pertama deformasi elastis, yaitu batuan bisa kembali ke bentuk semula. Ini sama halnya kita menarik karet gelang. Nah, ketika kita menariknya, itu kan akan terjadi pemanjangan. Anggaplah karet ini batuannya. Jadi ketika kita berikan gaya, misal gaya tarik, dia akan memanjang. Tetapi ketika kita melepaskan gaya tersebut atau kita melepaskan tarikan tersebut, karet tersebut akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini yang disebut dengan deformasi elastis. Jadi kemampuan batuan untuk bisa kembali ke bentuk semula ketika setelah dikenai gaya, seperti itu. Yang kedua yaitu deformasi ductile, yaitu perubahan yang sudah permanen. Nah, beda halnya dengan deformasi elastis tadi. Deformasi ductile dia perubahannya permanen. Contohnya itu sama halnya dengan kita menarik plastik. Ketika kita menarik plastik, itu kan dia tertarik dan memanjang. Nah, perubahan ini dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk awalnya tadi, berbeda dengan karet tadi seperti itu. Jadi dia bentuk perubahannya itu permanen seperti itu, tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Dan yang ketiga yaitu fracture, yaitu batuan retak atau pecah. Nah, berdasarkan sifatnya batuan juga bisa bersifat brittle atau rapuh. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya, ke fraktur dan join. Jadi fraktur itu rekahan pada batuan akibat stres. Jadi ini hasil dari stres tadi. Fraktur ini terbagi menjadi 2. Yang pertama shear fracture, yaitu rekahan akibat gaya geser. Yang kedua itu extension fracture, yaitu rekahan akibat gaya tarik. Oke, selanjutnya ada join atau kekar. Join ini adalah retakan yang tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Jadi dia perubahannya itu retakannya itu kecil-kecil saja, jadi tidak
menghasilkan perubahan yang signifikan karena ukurannya kecil gitu, retak-retak sedikit-sedikit seperti itu. Nah, join juga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama join sistematik, yaitu pola retakannya teratur, dan yang kedua join non sistematik, yaitu pola retakannya yang tidak teratur. Jadi ada join yang teratur, retakan yang teratur, dan ada yang tidak teratur. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Lipatan. Jadi lipatan ini adalah hasil deformasi batuan yang berbentuk lengkungan. Dalam lipatan ada beberapa bagian penting. Yang pertama height, yaitu titik lengkungan maksimum. Yang kedua crest, yaitu bagian tertinggi. Dan yang ketiga trough, yaitu bagian terendah. Selanjutnya, lipatan juga bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal seperti sudut antar sayap, kedudukan lipatan, dan bentuk lipatannya. Contohnya adalah lipatan yang sejajar, di mana ketebalan dan lapisan tetap sama meskipun mengalami perlipatan. Oke, lipatan dan sesar. Kita masuk pada materi terakhir. Lipatan dan sesar ini sama-sama hasil dari deformasi, tetapi berbeda. Kalau lipatan, batuan berubah bentuk tanpa patah. Ya, contohnya itu seperti ini. Anggaplah ini batuannya, ini batuan. Dia berubah bentuk. Awalnya misal seperti ini, lalu dia terjadi lipatan, jadi hanya seperti ini, batuannya seperti ini. Lipatan, dia tidak mengalami patahan, tetapi dia berubah bentuk tetapi Oke, jadi kita ulang. Lipatan itu dia batuan berubah bentuk tanpa adanya patahan, sedangkan sesar itu batuan patah dan bergeser. Contohnya itu seperti ini. Misal, anggaplah ini batuannya. Ketika terjadi lipatan, misal awal bentuknya seperti ini, lalu terjadi lipatan seperti ini. Ini dia tidak mengalami perubahan tetapi tanpa adanya patahan, dia hanya berubah bentuk seperti itu. Sedangkan sesar dia batuan patah yang bergeser. Jadi misal awalnya seperti ini, batuannya posisinya seperti ini, lalu terjadi patahan. Anggaplah batuan yang ini, bagian yang ini yang patah, lalu bergeser sehingga batuan yang ini terpisah dari batuan yang ini. Ya, itulah yang dinamakan sesar. Jadi dia berpisah dari batuan yang pertama seperti itu. Oke, untuk sesar sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama strike slip, yaitu pergeseran mendatar, dan yang kedua deep slip, yaitu pergeseran vertikal, dan yang ketiga yaitu oblique slip atau kombinasi dari keduanya. Oke, baik. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa membantu kita memahami bahwa geologi struktur sangat penting untuk mengetahui bagaimana batuan mengalami perubahan akibat gaya-gaya yang bekerja, mulai dari struktur, deformasi, hingga terbentuknya lipatan dan sesar. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.